Hari ini 1.509 sekolah ikuti pembelajaran tatap muka tahap kedua. Berdasarkan data, jumlah bertambah 899 sekolah. Dan pihak sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2 dilakukan di 899 sekolah tambahan. Dengan demikian, satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA dan SMK melakukan pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah wajib memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan bertanggung jawab. Hal ini wajib dilakukan agar tidak ada klaster COVID di sekolah. Menambah ya jumlah sekolah untuk PTM. Tentu yang paling penting adalah ke depan kita pastikan semua dapat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, patuh, taat, dan bertanggung jawab ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari 7 kasus sekolah sebelumnya, itu lebih banyak ternyata terpaparnya bukan di sekolah. Nah untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua, khusus para orang tua di rumah, untuk memastikan anak-anak kita terjaga dan terbebas dari COVID di rumah dan lingkungan di perjalanan. Dan untuk mengetahui suasana terkini pembelajaran tatap muka tahap 2 di SMK Jakarta Raya 2 di kawasan Jakarta Timur, kita langsung bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Yusuf Hajar. Iya, Sirena, dari pantauan Anda seperti apa berlangsungnya pembelajaran tahap 2, pembelajaran tatap muka tahap 2 ini di sana? Apakah sudah melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat di sana atau bagaimana update dari Anda? Iya, Rolando dan juga pemirsa, proses pembelajaran tatap muka yang kini memasuki uji coba tahap kedua, utamanya di SMK Jakarta Raya 2 ini dapat dikatakan diterapkan dengan cukup baik. Di mana tadi kami sempat berbincang kepada salah satu kepala sekolah SMK Jakarta Raya 2 yaitu Dwi Ulfah Novia, di mana dia mengatakan bahwa untuk penerapan uji coba tahap pertama kemarin sudah dilakukan dengan baik dan juga ditaati oleh siswa-siswi yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Dan untuk pembelajaran tatap muka pada uji coba kedua ini, Rolando, dilakukan sistemnya kurang lebih sama begitu dengan uji coba tahap pertama, di mana untuk pembelajaran tatap muka hanya dilakukan 3 kali seminggu, yaitu pada hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Untuk hari Senin akan dilakukan bagi kelas 10, untuk hari Rabu maksud kami akan dilakukan bagi kelas 11, dan untuk hari Jumat akan dilakukan bagi kelas 12. Seperti hari ini, karena hari ini merupakan hari Jumat, maka pembelajaran tatap muka dilakukan kepada kelas 12 yang hanya berisikan 1 kelas saja begitu, Rolando. Di SMK Jakarta Raya 2 ini berisikan kurang lebih 13 siswa. Dan untuk jam pembelajarannya juga dilakukan secara terbatas, Rolando, di mana hanya dilakukan selama 4 jam saja, mulai dari pukul 7 pagi hingga 11 siang. Dan pada saat pembelajaran tersebut dilakukan, istirahat hanya diberikan waktu sebanyak 10 hingga 20 menit saja, di mana sebelumnya dari para siswa-siswi ini juga sudah dihimbau untuk membawa makanan ataupun bekal dari rumah, dikarenakan untuk kantin hingga saat ini masih ditutup. Sedangkan untuk 3 hari lainnya, Rolando, untuk hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu akan dilakukan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di area sekolah. Selain itu, untuk protokol kesehatan begitu, kami juga melihat sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup disiplin, di mana untuk dari prasarana dari sekolah juga sudah disiapkan untuk penerapan protokol kesehatannya secara ketat. Seperti salah satunya pada saat di pintu masuk juga sudah disiapkan termogan begitu untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian juga disediakan wastafel di setiap depan ruang kelas dan juga hand sanitizer di dalam ruang kelas tersebut. Selain itu juga dalam kelas juga dilakukan physical distancing dengan diberikan jarak sebanyak 1,5 meter antara satu murid dengan murid lainnya. Kemudian
juga ada anak panah begitu, stiker yang juga diberikan di lantai yang berada di lingkungan sekolah, di mana anak panah ini digunakan untuk memberikan akses begitu untuk menandai akses keluar dan masuk. Kemudian juga di sekolah ini disiapkan ruang isolasi, di mana ruang isolasi ini menjadi salah satu persyaratan yang juga harus disiapkan apabila nantinya terdapat siswa atau siswi yang mempunyai suhu tubuh begitu pada saat dilakukan pengecekan lebih dari 37,5 derajat Celcius. Rolando. Iya, Sirena, tentunya memang penerapan protokol kesehatan ini harus dijaga terus seperti itu ya, harus ketat. Jangan sampai kejadian seperti yang lalu-lalu ada sekolah yang dibubarkan, PTM terbatasnya gara-gara ada siswa ataupun guru yang kurang tertib menjalankan protokol kesehatan. Nah, dari pantauan Anda, apakah ada Satgas COVID yang berjaga-jaga di sana? Ya Rolando, betul sekali bahwa untuk di SMK Jakarta Raya 2 ini juga ada Satgas COVID, di mana untuk Satgas COVID ini merupakan salah satu persyaratan dari Dinas Pendidikan apabila sekolah tersebut ingin membuka untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Kami melihat bahwa di sini juga ada Satgas COVID-19, di mana mereka menerapkan dan juga mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan bagi para siswa-siswi dan juga tentunya guru. Selain itu dari pihak sekolah juga melakukan kerjasama begitu dengan Puskesmas Cipayung apabila nantinya ada siswa-siswi yang ditemukan pada saat pengecekan suhu tubuh juga melebihi 37,5 derajat Celcius dan juga memerlukan bantuan khusus begitu nantinya akan dilarikan langsung ke Puskesmas Cipayung. Selain itu tadi kami sempat berbincang begitu dan dari pihak sekolah juga mengatakan bahwa sebenarnya pada saat pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan pada uji coba tahap pertama kemarin beruntungnya tidak ada klaster COVID yang disebabkan dari adanya pembelajaran tatap muka tersebut. Karena sebelumnya untuk siswa-siswi yang datang ini sudah dihimbau apabila mereka sedang tidak enak badan begitu, tidak fit, maka lebih baik belajar di rumah saja karena dari sekolah pun juga memperbolehkan untuk belajar dari rumah saja. Selain itu juga untuk kelas 10, 11, 12 begitu Rolando, kebanyakan diantaranya sudah divaksin. Dapat dikatakan sekitar 95% sudah divaksin, hanya tersisa sekitar 2 orang begitu yang belum divaksinasi dikarenakan mereka sebelumnya merupakan penyintas COVID-19 dan harus menunggu hingga pertengahan bulan Oktober untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Sehingga hingga saat ini mereka pun belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka untuk keamanan dirinya sendiri dan juga keamanan teman-teman satu kelasnya begitu tentunya. Dan untuk hal ini pun juga tentunya sudah diketahui oleh orang tua dari murid-murid tersebut dan orang tua yang bersangkutan. Rolando. Ya baik Sirena, tentunya kita berharap protokol kesehatan ini jangan sampai kendor ya, harus tetap kita jalankan dengan ketat hingga benar-benar tidak ada klaster baru lagi, apalagi di lingkungan sekolah seperti itu ya. Baik, terima kasih Sirena, selamat bertugas kembali. Demikian laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari SMK Jakarta Raya 2